Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari jurusan bimbingan konseling, dan kami di sini ingin memaparkan materi tentang sosiologi dan antropologi bimbingan konseling. Oke, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Arianda Permata Aprianesti, NPM 17110013. Saya jurusan bimbingan konseling dan semester 6, dan di sini saya dengan teman-teman saya ingin memaparkan tentang pengertian sosiologi dan antropologi bimbingan konseling, yaitu yang akan dibaca oleh saya sendiri. Nah, jadi pengertian sosiologi pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu sosiologi dan pendidikan. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas sosial, yaitu proses sosial yang terjadi dan dampak sosial yang ditimbulkan di masyarakat. Terus pendidikan yaitu suatu proses yang mengutamakan pemberian stimulus dan respon, dapat juga dikatakan sebagai kegiatan terjadinya proses belajar mengajar yang bertujuan membimbing individu dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, disitu manusia adalah makhluk sosial. Jadi sosial mengacu kepada hubungan antara individu, antara masyarakat dan individu dengan masyarakatnya. Nah, di situ hidup di masyarakat itu merupakan manifestasi bakat sosial anak. Nah, oleh karena itu, aspek sosial melekat pada diri individu yang perlu dikembangkan, dan perjalanan hidup peserta didik yang agar jadi matang. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh Merisa. Baiklah, kawan-kawan, di sini saya Merisa akan melanjutkan paparan dari Arin. Pengertian tentang landasan sosiologis. Sosiologis lahir pada abad ke-19 di Eropa karena pergeseran pandangan tentang masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu otonom dapat lahir karena terlepas dari pengaruh filsafat. Sosiologis mempunyai ciri-ciri. Di sini ciri-cirinya ada 4. Yang pertama ada empiris, adalah ciri utama sosiologi sebagai ilmu, sebab ia bersumber dan diciptakan dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Yang kedua ada teoritis, adalah peningkatan fase penciptaan tadi yang menjadi salah satu bentuk budaya yang bisa disimpan dalam waktu lama dan dapat diwariskan kepada generasi muda. Yang ketiga ada kumulatif, sebagai akibat dari penciptaan terus-menerus sebagai konsekuensi dari terjadinya perubahan di masyarakat, yang membuat teori-teori itu akan berkomunikasi mengarah kepada teori yang lebih baik. Nah, yang keempat ada nonetis, karena teori ini menceritakan apa ada tentang masyarakat berserta individu di dalamnya, tidak menilai apakah hal itu baik atau buruk. Nah, sosiologis pendidikan merupakan analisis ilmiah terjadi proses sosial dan pada pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Sapitri. Kepada Sapitri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapitri Ramadan dari kelompok 2 mata kuliah sosioantropologi. Di sini saya akan memaparkan mengenai landasan sosiologi di dalam sosioantropologi, yaitu landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, dibedakan 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya, yaitu paham individualisme, yaitu kita memahami antara setiap individual, dan paham kolektivitisme, dan yang terakhir paham integralistik. Itulah pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan paparan dari Sapitri, yaitu tujuan sosiologi pendidikan. Ada beberapa konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan. Yang pertama, sosiologi pendidikan sebagai analisis proses sosialisasi. Yang kedua, sosiologi pendidikan sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga,
Sosiologi pendidikan sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, sosiologi pendidikan sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. Yang kelima, sosiologi pendidikan sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. Lalu yang keenam, sosiologi pendidikan sebagai sosiologi terapan. Lalu yang terakhir ada sosiologi pendidikan sebagai latihan bagi petugas pendidikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Prasma Wijaya. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi tentang pengertian antropologi, di mana antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari budaya masyarakat. Antropologi juga mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Ilmu ini lahir atau muncul dari ketertarikan orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, dan budaya yang berbeda di Eropa. Antropologi mirip juga dengan sosiolog. Apabila antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama. Sedangkan sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Ada dua sisi holistik dalam antropologi yang meneliti manusia pada setiap makhluk dan setiap dimensi kemanusiaannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dan ilmu kemanusiaan yang lain, yang menekankan pada perbandingan budaya antar manusia. Antropologi memberi lebih banyak kejelasan tentang sifat manusia daripada ilmu-ilmu budaya yang lain. Nah, selanjutnya definisi antropologi menurut beberapa ahli. Yang pertama, William Haviland. Antropologi adalah studi tentang manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Setelah itu ada Konja Diningrat. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia pada umumnya dengan mempelajari warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Setelah itu ada menurut David Hunter. Nah, David Hunter berasumsi bahwa antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Sekian itu paparan dari kelompok kami, dan ada yang ingin bertanya kami persilakan, dan kepada teman-teman dan kepada dosen kami mohon maaf jika kami ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.